pagi Bapak Ibu pasien poli rawat jalan. Di sini bukan hanya poli mata aja, mungkin poli yang lain bisa sambil dengar ya. Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan mata. Jadi pada bulan Maret itu adalah bertepatan dengan hari kesehatan mata, terutama yang glaukoma. Jadi Bapak Ibu harus tahu setiap hari Kamis nanti sekitar jam 10 kami akan menyelenggarakan penyuluhan mata, itu dari mengenal kelainan mata pada anak, kemudian katarak, ada glaukoma, ada komplikasi diabetes pada mata. Jadi ada episode-episodenya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang kelainan mata pada anak. Kalau seandainya Bapak Ibu mau topik yang lain, minggu depan ada tentang katarak, minggu depannya lagi ada tentang glaukoma, minggu terakhirnya itu ada tentang penyakit diabetes pada mata. Jadi ini kalau saya Helen, nanti saya kan mewakili dari poli mata, ada dokter saya nanti sama dokter Andika, sama dokter Amila, ada teman-teman saya yang lain. Kalau seandainya saya berikan penjelasan, kalau seandainya memang ada yang mau ditanya, monggo boleh angkat tangan, nanti kita sambil tanya pertanyaannya apa, nanti dibantu sama saya atau dibantu sama dokter-dokter di sini ya. Ini sebelum kita masuk ke penyuluhan, Ibu Bapak kan berobat ke poli mata. Jadi kalau berobat ke poli mata, kita atau pasien harus tahu sebenarnya kurang lebih apa saja sih di dalam bola mata. Gak apa-apa ya, sampai saya tunjuk aja ya. Jadi ini adalah bola mata manusia. Kalau kita lihat dari bagian yang paling depan, itu namanya kornea atau selaput bening mata. Jadi kornea itu, jadi kan sinar itu dia akan masuk melewati kornea atau selaput bening mata, dia akan masuk terus sampai difokuskan di pusat penglihatan atau makula. Jadi bagian depan ini selaput bening matanya, kemudian masuk lagi ke dalam, itu ada rongga depan mata, kemudian masuk lagi ada iris atau jendela mata. Jadi iris atau tirai mata. Jadi kalau pasien-pasien berobat, pasiennya dokter Andika, pasien dokter Arif atau dokter yang lain yang berobat retina, kadang kami dari poli mata kami bilang kalau kami mau meneteskan untuk melebarkan jendela mata atau melebarkan tirai mata, itu iris, posisinya di sini ya. Kemudian masuk lagi ke dalam, ini jendela mata pupil. Jadi pupil itu yang kita lebarkan untuk kita memeriksa saraf mata yang ada di belakang. Lalu ini lensa, ibaratkan kalau punya foto atau kamera itu kan ada lensa ya. Mata manusia pun sama, lensa itu untuk mengatur masuknya sinar yang akan difokuskan ke belakang atau di saraf matanya. Kalau untuk yang di dalam ini, karena kan bola mata kita bulat, untuk mempertahankan dia tetap bulat ada gel yang untuk mempertahankan yang gel berisi protein. Namanya vitreous, itu yang sekalian juga kalau pasien-pasien retina sekalian kita nilai juga vitreousnya atau gel pengisi bola mata. Di belakang itu retina atau saraf mata, makula itu pusat penglihatan semuanya, dan disambungkan melalui optic nerve atau kabelnya. Kabel ini yang nanti dipusatkan di otak. Gitu ya. Ini adalah organ-organ atau struktur-struktur yang mempengaruhi dari pusat penglihatan kita semua. Next. Hari ini sebenarnya penyakit mata pada anak itu banyak sekali. Cuman kan nggak bisa kita bahas semuanya di sini. Jadi kurang lebih ada 5 topik yang hari ini saya ambil. Nanti kalau saya mau topik yang lain atau ini mungkin bisa ditanya. Yang pertama kita akan bahas katarak pada anak. Kemudian kelainan refraksi atau kacamata. Kemudian tumor, glaukoma kongenital, sama penyakit bayi-bayi prematur, retinopati prematuritas, dan bagaimana pencegahannya. Ini ya. Yang pertama katarak. Katarak itu apa sih? Jadi katarak itu kekeruhan pada lensa mata. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau struktur mata itu ada lensa. Nah, lensa itu berada di sini. Jadi di belakang dari jendela mata. Nah, katarak pada anak-anak itu bisa terjadi kongenital atau bawaan. Jadi pas waktu lahir
kelihatan memang lensanya sudah keruh. Atau didapat artinya dia lahirnya baik-baik aja, tapi contohnya dia jatuh sehingga terbentur lensanya. Nah itu bisa jadi ada kataraknya juga, trauma yang jatuh ya, benturan. Kemudian katarak juvenil, jadi katarak yang timbul pada usia anak-anak, tidak ada trauma, tapi dia lahirnya bagus, tiba-tiba aja dia katarak pada anak, kita bisa bilang itu juvenil. Kita tahu dari mana nih kataraknya? Jadi katarak itu gak harus dua-duanya, dia bisa dua-duanya, dia bisa satu mata aja. Jadi tandanya kita lihat pada manik mata atau jendela matanya itu ada warna putih. Jadi kadang-kadang itu kelihatan kok yang satunya hitam, yang satunya putih, atau dua-duanya putih. Itu mungkin ada gejala katarak atau penyakit katarak pada adik bayi anaknya. Dan kemudian gejalanya yang lain, anaknya itu kalau seandainya dua-duanya katarak itu kadang lebih cepat, jadi anaknya kadang dikasih mainan gini kok nggak bisa ngikut seperti itu. Tapi kalau kataraknya cuma satu, rata-rata keluarga pasien itu nggak terlalu sadar karena anaknya masih ngikut juga, ngikut ini karena dibantu sama satunya yang sehat, satunya katarak, jadi kadang-kadang nggak terasa seperti itu. Tiba-tiba pas waktu masuk sekolah langsung anaknya nggak fokus seperti itu, gitu ya. Ini katarak. Tata laksana untuk katarak ini adalah operasi lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena ketika jadi kan yang tadi struktur yang tadi di belakang itu adalah saraf matanya. Kalau seandainya di depan itu dia nggak bisa masuk sinar, saraf matanya itu nggak ada yang pancing untuk mengeluarkan sinyal ke otak. Jadi lama-lama saraf matanya itu dia akan malas, dan akhirnya anaknya ketika setelah dioperasi dikasih sinar lagi, anaknya kadang sudah saraf matanya kadang sudah layu atau nggak mau berkembang maksimal karena dia sudah terbiasa untuk ditutup seperti itu. Obat untuk kataraknya apa dok? Nggak ada. Katarak pada anak-anak itu hanya bisa dilakukan operasi, kemudian direncanakan pakai lensa tanam bisa, kemudian dipicu lagi penglihatannya seperti itu ya. Untuk yang kedua, kelainan refraksi atau kacamata. Jadi pada anak-anak itu ada 3 kelainan refraksi yang sering kita temui. Yang pertama itu miopia atau rambut jauh. Jadi sinar itu, ini gambarnya ya, sinar itu seharusnya dia difokuskan di pusat penglihatan, tapi dia nggak nyampe. Jadi anaknya itu susah untuk melihat fokus. Jadi anaknya kalau lihat jauh itu kadang nggak kelihatan ciri-cirinya gimana dok. Jadi kalau dia lihat jauh, dia gini supaya sinarnya itu bisa difokuskan di saraf matanya. Itu yang rambut jauh. Pelaksananya itu kita berikan kacamata dengan lensa negatif. Kemudian hiperopia itu rambut dekat. Jadi pada beberapa anak-anak memang kejadiannya lebih sedikit dibandingkan yang rambut jauh, tapi pada anak-anak ini bisa juga ada kelainan rambut dekat. Jadi pasiennya itu lihat dekatnya nggak bisa, dia lihat jauh bagus, tapi kalau lihat dekat kok lebih susah seperti itu. Jadi kayak gini, tapi kalau dijauhkan kayak gini bisa kelihatan kayak gitu ya. Itu kita berikan perbaikannya, kita berikan kacamata yang lensa positif. Yang terakhir itu kelainan kacamata astigmatisme atau kelainan sering pasien-pasien dengannya silinder. Jadi kalau astigmatisme tadi kan sinarnya, kalau yang miopia itu dia di depan, kalau yang rambut dekat itu dia di belakang. Astigmatisme ini sinarnya ada 2. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, atau dua-duanya di belakang, atau dua-duanya di depan. Perbaikannya gimana? Dengan cara kita periksa kelainan kacamata. Kalau memang ada silindernya, ya kita berikan lensa silinder untuk perbaikannya supaya sinarnya itu dua-duanya difokuskan di saraf matanya. Gitu ya. Ini retinoblastoma. Jadi tumor pada anak-anak itu banyak, tapi yang paling sering ditemui itu adalah tumor ganas yang namanya retinoblastoma. Jadi retinoblastoma ini apa dok? Jadi tumor ganas yang sering pada bayi atau anak-anak yang dia kenanya di retina, di bagian belakang bola mata yang tadi dijelaskan ya.
di bagian mata itu. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya itu dikaitkan biasanya genetik atau turunan. Bisa turunannya langsung dari orang tuanya, atau mungkin ada keluarga-keluarga yang sebelumnya punya tumor, diturunkan juga ke anaknya. Ibu Nur sehat. Ibu Nur sehat. Nah, lanjut lagi, retinoblastoma atau anak ini tandanya apa yang bisa dikenali? Jadi tandanya itu ada warna putih dalam manik mata yang tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau sekarang itu mudah karena sekarang kan ada handphone, ada gadget. Jadi kadang-kadang suka selfie atau enggak foto loh, kok tiba-tiba anaknya matanya putih kayak mata kucing. Nah ini ya bisa dilihat ya. Jadi yang ini itu normal, jadi warnanya merah karena pantulan dari salah satunya. Kalau yang ini warnanya relatif kayak kuning gitu. Itu mungkin curiga ada sesuatu di belakang saraf matanya, makanya kan harus kita periksa anak secara teratur. Kemudian anak tidak bisa menggerakkan mata dan fokus pada barang yang dikasih atau ini karena memang ada tumor yang menutupi jalan saraf matanya, jadi anaknya nggak bisa melihat benda yang kita berikan. Kemudian manik mata atau pupil mata itu terus melebar, kemudian matanya bisa sampai merah, bengkak kalau pada stadium-stadium yang sudah lanjut. Ini ya, manik mata putih, kemudian kadang juga anak ada keluhan juling karena dia nggak bisa fokus lihat bendanya. Kemudian bisa sampai bengkak, bisa sampai matanya itu semakin membesar. Nah, kita lanjut ke penyakit yang keempat itu glaukoma kongenital. Jadi kan ibu bapak kalau saya ada keluarga-keluarga yang lain ada bilang sakit glaukoma. Nah, glaukoma kongenital ini penyebabnya beda pada pasien-pasien glaukoma yang dewasa. Kenapa beda? Karena kalau glaukoma kongenital ini tadi kan yang struktur mata tadi. Nah, saluran airnya itu kesumbat karena ada kelainan bentuk dari matanya. Jadi biasa glaukoma ini terjadinya pada usia pertama tahun-tahun kehidupan dari pasien bayinya, gitu. Tandanya apa? Kita lihat mata pasien itu kadang dia air matanya serocos terus berlebihan, kemudian dia kalau kita kasih sinar ini dia menghindar karena silau pasiennya. Kemudian pasien juga kadang matanya itu dia relatif cenderung untuk menutup mata karena pasiennya silau, matanya bengkak seperti itu. Gejala lainnya, tanda-tanda lainnya kita bisa lihat manik mata itu semakin besar. Kemudian ini tanda yang sering bagian kornea atau depan mata itu kadang warna abu-abu karena kan peningkatan tekanan bola mata, jadi dia tekan ke belakang, dia juga tekan ke depan, jadi kornea matanya itu dia meregak, jadinya warnanya abu-abu. Matanya juga kadang merah. Kalau kayak gini sudah kadang dengan obat itu nggak mempan karena beda tata laksananya. Kalau pada pasien-pasien yang baru lahir kayak gini, terapinya atau tindakannya adalah kita lakukan operasi. Operasinya itu kita buka salurannya sehingga air yang produksi dalam mata itu dia bisa mengalir, jadi tekanannya nggak tinggi. Nah, ini yang terakhir itu ROP atau retinopati prematuritas. Jadi retinopati prematuritas seperti namanya berarti dia pada bayi-bayi yang prematur. Biasanya bayinya kurang dari 30 minggu. Jadi kan kalau kita lahirnya cukup bulan, contohnya 36 minggu, 37 minggu ke atas, itu biasanya pertumbuhan dari pembuluh darah di matanya ini ya, dia harusnya bisa sempurna atau lengkap. Tapi kalau bayi-bayi prematur karena dia lahirnya lebih cepat, pertumbuhan pembuluh darahnya tuh juga belum maksimal untuk bertumbuh di dalam saraf matanya. Jadi biasanya ini bayi kurang dari 30 minggu atau berat badannya kurang dari 1.500. Kenapa dong terjadinya? Karena perkembangan retinanya itu belum lengkap sempurna pada bayi-bayi prematur. Nah, kalau kayak gini tindakannya apa? Tindakannya, jadi kalau bayi-bayi prematur, makanya dari dokter kandungan, dokter anak kadang kerjasama sama kami bagian mata. Kalau bayi-bayi prematur, mereka akan konsul ke bagian mata apakah ada kelainan
salah matanya atau tidak, pembuluh darahnya sudah tumbuh lengkap atau tidak, seperti itu. Nah, ini pencegahannya, kita screening atau kita periksakan bayi yang lahir prematur, nanti dilihat kalau seandainya pembuluh darahnya sudah bagus, oh ini sudah lengkap, kalau kurang nanti dilihat kurangnya seberapa banyak. Jadi nanti ada, kalau seandainya memang perlu ditindakkan, bisa ditindakkan disuntik atau dilakukan tindakan laser atau tindakan operasi sesuai sama temuan prematuritas yang kita temukan waktu pada bayi-bayi prematur itu. Nah, jadi tanda-tanda kalau anak dari semua yang tadi penyakit-penyakit itu rata-rata tandanya pada anak apa dok? Jadi anaknya yang pertama dia mengeluh pandangannya buram atau nggak jelas. Yang kedua, kita lihat adanya perubahan pada mata anak bisa kemerahan, kemudian menonjol, ada benjolan atau juling, atau yang tadi kornea matanya itu warna abu-abu atau kayak berawan gitu, atau celeng mata warnanya putih kalau curiga memang ada kataraknya. Kemudian ini pasien juga bisa mengeluh adanya sakit, nyeri, maaf Pak, kok saya matanya nyeri ya, sakit ya. Nah, sakit itu bisa saat digerakkan, kelilipan, terasa panas, keluar air mata berlebihan, mungkin sudah ada kelainan salah matanya atau tidak, kelainan gerakan bola mata bisa jadi tumor. Itu harus diperiksa ya. Kemudian yang keempat, kita curiga kalau ada infeksi, mungkin ada bekas, kemerahan atau keluar air mata berlebihan, keluar kotoran mata, bisa jadi juga. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang kita curiga alergi, anak-anak mungkin ada alerginya, mungkin keluhannya adalah gatal atau suka menggaruk-garuk mata, gitu ya. Nah, anak-anak, jadi kan kadang ibu-ibu bingung atau bapak-bapak bingung kapan sebenarnya kita harus periksakan mata anak ke dokter mata. Jadi kami dari dokter perhimpunan dokter mata itu sudah menerapkan kapan sebenarnya anak-anak itu harus ke dokter mata. Yang pertama, anak-anak baik lahirnya prematur atau tidak, dia wajib untuk memeriksakan matanya itu pada usia lahir sampai 3 bulan. Untuk apa? Jadi sebenarnya kami dari bagian mata itu sudah ada catatannya. 1 bulan harusnya anaknya bisa apa, 2 bulan apa, 3 bulan contohnya dia mampu mengikuti gerak seperti itu. Jadi harus diperiksa sama dokter di usia lahir sampai 3 bulan. Kemudian 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun, biasanya sebelum anak sekolah. Jadi anak sebelum sekolah itu diusahakan sudah pernah periksa dokter mata. Tujuannya apa? Kalau seandainya ada kelainan kacamata, biar sekalian diberikan kacamata, atau tidak ada kelainan lain bisa kita tahu. Karena saat anak masuk sekolah, dia sudah siap untuk menerima pelajaran, jadi dia tidak ada masalah dengan matanya. Nah, kalau anaknya sudah sekolah, kita harus periksakan mata setiap 2 tahun sekali supaya kita evaluasi atau kita pantau. Mungkin ada contohnya dia pakai kacamata, mungkin ada minusnya naik atau enggak, ada kelainan yang lain, biar sekalian diperiksa saat usia sekolah minimal 2 tahun sekali, supaya kalau seandainya ada kelainan-kelainan yang lain yang mungkin ini bisa langsung ketahuan seperti itu. Nah, kalau kita sebenarnya prinsipnya kita jaga mata kita seperti jaga badan kita sendiri. Jadi kita melindungi mata kita terhadap paparan-paparan yang lain. Contohnya kalau anak-anak juga, kalau seandainya keluar kita pakai kacamata pelindung, kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya, contohnya pembersih lantai, itu kan sifatnya itu dia bisa merusak mata. Jadi kadang-kadang anak kan iseng-iseng untuk melihat pembersih-pembersih atau enggak benda-benda kimia, itu harus dijauhkan dari mata, karena kalau seandainya kena mata memang bisa untuk membuat kerusakan di bagian kornea sampai ke belakangnya. Kemudian ini pakai kacamata atau topi jika berada di luar ruangan supaya melindungi mata aja terhadap debu, infeksi, terhadap paparan sinar matahari, supaya mata kita itu lebih relatif untuk terjaga. Gitu ya. Oke, ini sudah. Mungkin dari penjelasan tadi ada Bapak Ibu yang bingung, mau ditanya, monggo boleh angkat tangan, nanti sebutkan nama, nanti saya bantu untuk
untuk menjelaskan sama dokter-dokter yang lain. Oke. Ada yang bingung nggak? Terlalu cepat ya? Enggak. Ada yang mau nanya nggak? Mau nanya apa sayang? Nanya nggak apa-apa. Enggak. Ada yang bapak di sana yang mau nanya? Ada? Oke. Ada yang nanya ya? Ibu Siti Sumaria. Berapa persennya Bu? Ini aja Bu. Penanganannya itu apakah setelah kita alami bisa langsung sempurna atau tidak 100% itu pulih untuk yang dari Itu siapa namanya? Susi Oke, Ibu Susi ya. Yang berapa Ibu Susi atau Manta? Oh iya. Tadi sebentar ya, kita sambil tanya. Oh, Bu Susi terima kasih, silakan duduk. Jadi saya jelaskan sebentar ya, sambil kita tunggu dokter Akila. Oh iya, dokter sudah datang. Baik dokter, tadi ada pertanyaan dari Ibu Susi. Jadi kalau pasien-pasien yang retinopati prematuritas itu, apakah penglihatannya bisa sembuh secara 100% gitu dok? Apakah mungkin ada cacat atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, terima kasih Dr. Helen. Terima kasih Bu Siti tadi dari pertanyaannya. Jadi pada bayi-bayi prematur itu memang harus kita lakukan screening. Screeningnya kapan? Nah itu sebaiknya memang 2 minggu setelah bayi tersebut lahir. Jadi masih merah dok? Iya, masih bayi merah baru lahir itu memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Karena pada bayi-bayi prematur itu tidak hanya bagian tubuh lainnya saja yang belum sempurna, tetapi bagian di matanya juga, bagian syaraf matanya dan bagian tubuh yang lainnya juga. Nah, kenapa kok bisa jadi ada retinopati prematur itu? Jadi memang tadi sudah dijelaskan ya, karena misalnya contohnya karena dia masih inkubator, cara awalnya seperti itu ya. Diberi oksigen untuk menyelamatkan apa? Karena biasanya paru-parunya dia belum stabil, jadi dia diberikan bantuan oksigen. Nah, karena efek dari oksigen tersebut dia akan seperti memberi asupan berlebih pada daerah di pembuluh darah di daerah syaraf matanya. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan terkelupasnya syaraf mata. Nah, lalu kok tetap dikasih oksigen? Karena kalau tidak diberi oksigen nyawanya tidak terselamatkan. Jadi memang pada beberapa bayi dia bisa terjadi efek samping seperti itu. Makanya kita harus screening di 2 minggu pertama ketika bayi tersebut baru lahir. Nah, terus bisa nggak dok, bisa lihat nggak kalau screeningnya tepat awal dini deteksinya, terus dokter mata sudah melihat oh itu ada kelainan, kita bisa segera langsung lakukan tata laksana. Misal dilakukan apa dok? Bisa disuntik, bisa dilaser bayi dok? Iya bisa. Ya, makanya memang harus dilakukan di rumah sakit yang besar ya. Karena untuk penanganan yang ada nyucunya ya, jadi semua fasilitasnya lengkap itu bisa kita lakukan pencegahan. Nah makanya tapi seringkali yang terjadi adalah dibawa setelah bayi tersebut usia misal 3-4 bulan atau 6 bulan nih dokter Helnya, sehingga sudah terlambat. Nah yang seperti apa yang terlambat kalau sudah stage-nya sudah 5. Jadi ROP itu ada stage-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah ke-5 itu biasanya syaraf mata sudah lepas seluruhnya. Nah kalau seperti itu biasanya memang penglihatannya tidak bisa kita selamatkan. Makanya jangan sampai terjadi hal tersebut. Makanya dari awal mungkin kalau bapak ibu semua ada keluarga atau kenalan yang bayinya ada bayi prematur, segera dia dikasih yuk diajak ke dokter mata. Bayi memang bisa, tetap bisa dengan alat tertentu, dengan penanganan tertentu gitu. Jadi untuk
mencegah kebutaan pada anak-anak. Begitu Bapak Ibu. Gitu ya, Bu Susi ya. Nah, jadi kalau bayi prematur seperti tadi Dokter Amila bilang, penting sekali untuk kita screening atau kita bawa pada 2 minggu pertama kelahiran. Terima kasih banyak Dokter Amila. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Di sini ada Dokter Andika, ada juga Dokter Amila, mungkin bisa akan jawab. Pertanyaan anak boleh, atau pertanyaan yang tadi selain anak juga boleh. Ada lagi? Oh ya, ada. Dokter. Mari Bu, boleh. Boleh minta tolong untuk disebutkan nama sini Bu? Ya, Aku nama Zakira Gosaro salam Bu. Saya mau tanya, anak saya itu kan sakit sudah, kemudian sudah setahun. Karena kemarin itu kan apa ya? Ini kan kemarin saya mau ke rumah sakit, tapi kemarin tertutup hari kita. Akhirnya kita coba proses karena kemudian satu teman aku. Dan apakah cukup dengan pemeriksaan misalnya atau memang harus ke rumah sakit itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kalau saya itu kan sudah bulan tidak sekali kita periksa dokter itu katanya periksa bulan ya apakah ini perlu paksa Mari Bu, dengan Ibu siapa? begini. Ibu Dini. Iya, baik Ibu Dini. Terima kasih atas pertanyaan Bu. Mungkin akan dibantu oleh Dokter Amila untuk pertanyaan pertama ya Dok. Kalau pasien berobat optik, apakah sudah cukup? Kemudian nanti mungkin pertanyaan kedua dibantu Dokter Amila nih Dokter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dini untuk pertanyaannya. Jadi memang pada anak-anak butuh kacamata, apakah cukup ke optik atau harus ke dokter mata? Memang harus ke dokter mata. Kenapa? Karena memang penanganannya berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang putranya memang sudah memakai kacamata, ya, pergi ke dokter mata, memang ada penanganan. Jadi kita harus melebarkan atau menghilangkan daya akomodasi pada anak-anak dengan cara melebarkan anak mata. Tadi mungkin Dokter Helen sudah menjelaskan ya, anak mata atau pupil. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan daya akomodasi. Daya akomodasi itu adalah apa? Jadi ketika kita melihat jauh, melihat dekat, pupil itu bisa melebar, bisa mengecil, ya. Tempat gelap biasanya dia lebar, gitu ya. Nah, pada anak-anak itu daya akomodasinya masih sangat bagus sekali, sehingga dia masih bisa berusaha. Misal mungkin anak-anak yang pakai kacamata, sebelum pakai kacamata kalau lihat jauh biasanya ngipit-ngipitin mata gitu, atau kedip-kedip gitu, karena dia masih memiliki daya akomodasi yang sangat baik. Nah, untuk pemeriksaan pada mata anak-anak itu harus dihilangkan agar kita bisa mendapatkan ukuran kacamata yang tepat. Nah, kalau hanya ke optik seringkali malah jadi overkoreksi. Makanya kadang-kadang habis ke optik dipakai diresepkan, kemudian kan anak-anak nggak mau dipakai karena setelah itu pusing, mereka nggak mau pakai. Nah, sedangkan ketika kita melakukan menghilangkan daya akomodasi itu kita bisa dapat ukuran kacamata yang tepat pada anak-anak itu berapa, sehingga mereka akan merasakan nyaman, mau dipakai dan lebih jelas. Begitu Ibu D. Sambut jelas di sini. Sambut D. Pertanyaan kedua dibantu oleh Dokter Andika D. Oleh Dokter Andika. Baik Dok, Dokter Andika, tadi pertanyaan dari Ibu Dini, kalau untuk pasien yang sudah di atas 50 tahun mungkin diperlukan kacamata itu bagaimana nih Dokter? Ya, terima kasih Dokter Helen. Ya, jadi mohon izin saya menjawab ya, Bu, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penurunan tajam penglihatan, ya tentu saja kita bicara apakah penurunan tajam penglihatan ini untuk melihat jauh atau melihat dekat. Jadi kalau misalkan pada usia di atas 40 tahun ya, tentu saja kita harus pikirkan bahwa terjadi penurunan fungsi. Sama kayak mobil ya, kalau ada mobil gitu, kalau misalkan mobilnya tahunnya lama kan udah pasti spare partnya banyak yang rusak gitu ya. Sama seperti manusia.
Di atas usia 40 tahun tentu saja akan terjadi penurunan fungsi, di mana fungsi untuk penglihatan jarak dekatnya terganggu ya, akomodasinya, sehingga memang diperlukan bantuan kacamata baca Bu. Ya, biasanya di atas usia 40 tahun itu plus 1, ya, usia 50 plus 2, usia 60 plus 3. Ya, nanti diantaranya menyesuaikan, di atas 60 sudah plus 3 terus. Ya, jadi memang perlu dengan bantuan kacamata baca. Tapi pastinya memang kita harus periksa Bu. Ya, kebetulan di RSCD ini kita bisa kita periksa ya apakah memang ibu ada gangguan tajam penglihatan dekat atau tidak ya. Nanti kita sesuaikan tentu saja dengan ukuran yang kita periksa. Kira-kira begitu ya Bu, untuk bisa menjawab. Terima kasih banyak Dokter Arisha. Begitu ya Ibu Dini ya. Nah, baik, kita lanjut. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh boleh, mari silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya gini, ada anak remaja atau orang tua yang matanya min atau gangguan penglihatan jauh yang bukan karena pembawaan, karena pola hidup ya. Apakah itu bisa disembuhkan dengan terapi atau dengan model pengobatan apa? Terus ini pengalaman saya punya teman, dia punya gangguan saraf atau glaukoma. Apa betul terapinya itu dengan melihat pemandangan yang hijau-hijau? Tapi memang kenyataannya teman saya itu selain pengobatan medis juga melakukan terapi seperti itu, alhamdulillah itu bisa sembuh. Itu. Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Nur Mutono. Terima kasih banyak pertanyaannya ya Bapak Nur. Monggo saya pada Dokter Amila mungkin bisa bantu Dokter. Ya, Dok. Tadi pertanyaan Bapak Nur itu kalau seandainya anak dia ada kelainan kacamata gangguannya minus tapi bukan bawaan ya, mungkin gara-gara lihat handphone atau nggak melihatnya dan sering membaca di cahaya redup, apakah mungkin bisa dapat disembuhkan gitu ya Dokter? Ya, Dokter. Ya, kantor Bapak. Jadi memang karena pandemi ini ya, terutama sudah tepat 2 tahun ya bulan ini ya, memang banyak sekali anak-anak yang tadinya tidak memakai kacamata jadi butuh kacamata ya. Memang setelah diperiksa ada yang memang karena faktor genetik ya, tetapi ada juga yang karena faktor kebiasaan atau faktor eksternal. Misalnya menggunakan gadget lebih dari usia, lebih dari waktu yang harusnya ditentukan. Jadi memang ada usia tertentu dengan waktu tertentu. Jadi memang misal pada anak-anak SD ya umur 6 sampai 12 tahun itu maksimalnya adalah 3 sampai 4 jam. Padahal mereka sekolah aja kadang-kadang sudah 4 jam sendiri nih Pak J. Nah setelah itu memang kita harus benar-benar membatasi. Jadi disimpan atau hanya untuk mengerjakan tugas. Memang perlu dilakukan pemeriksaan Bapak. Kalau ketika dilakukan pemeriksaan, tadi sudah dilebarkan anak matanya, memang fisik atau tajam penglihatannya memang tidak bisa 100%, tetap kita berikan kacamata. Tetapi dengan syarat handphonenya atau gadgetnya tetap diturunkan. Kemudian tadi ada misalnya melihat harus di tempat yang terang, ya, misal pencahayaannya maksimal. Kemudian jarak bacanya juga harus ditentukan, misalnya 30 sampai 50 cm. Nah, hal tersebut apakah bisa menurunkan ukuran refraksi atau ukuran kacamata? Masih bisa memungkinkan, karena anak-anak itu panjang bola mata atau ukuran bola matanya dan bagian lainnya dari matanya masih bisa berkembang. Nah, banyak kasus misalnya itu bisa berkurang, silinder bisa berkurang. Tetapi memang kacamata itu harus dipakai terus-menerus. Ya, dilepaskan hanya mandi dan tidur, dan pada anak-anak kontrolnya memang sering berbeda dengan orang dewasa bisa 1 sampai 2 tahun. Tapi pada anak-anak bisa 1 bulan, 3 bulan, karena masih bisa ada perubahan. Nah, tersebut kenapa kok hanya dipakai terus-terus ya, nggak boleh dilepas-lepas, karena nanti kalau kadang dipakai kadang enggak, saja penglihatannya yang awal itu kan memang sudah bisa hanya 50% nih penglihatannya dia. Daftar kacamata minus 1 misalnya gitu ya, dengan penglihatan 50%,
Jadi Ada berapa jam foto? 1 bisa 100%. Tetapi kita dia jarang dipakai. 3 bulan baru datang dikontrol. Fungsi penglihatan awalnya bisa saja turun jadi 30%. Untuk mencapai 100%, tentu saja butuh ukuran kacamata lebih besar. Nah, kalau dipakai terus, si syaraf mata itu akan terstimulasi dengan maksimal, sehingga bisa aja terjadi penurunan ukuran kacamata. Noten Bapak. Terima kasih banyak penjelasannya Dokter Amira. Begitu ya. Jadi kan seperti yang tadi Dokter Amira bilang, pandemi ini banyak, jadi tiba-tiba yang jadi pakai kacamata. Jadi dikaitkan juga dengan bagaimana kebiasaan sehari-hari ya. Baik dari pihak gadget, membaca, melihat membaca sesuatu di ruangan, juga harus diperhatikan pencahayaannya. Kita lanjut pertanyaan kedua, Dokter Andika. Tadi pertanyaan dari Bapak Nur. Pada pasien-pasien yang glaukoma, kenapa sih dok harus dulu lihat yang hijau-hijau itu dok? Mungkin ada kaitannya. Ya. Semoga dokter. Ya, jadi memang sebetulnya tidak hanya terkait penyakit glaukoma ya Pak Nur ya. Artinya memang kita yang normal sekalipun ya, tidak menderita penyakit apapun, memang kita harus menyempatkan waktu untuk melihat jauh ke depan, melihat yang hijau-hijau. Jadi ada yang namanya rule Pak ya, 20-20-20 ya, 20-20-20 ya. Jadi 20 menit beraktivitasnya dekat, 20 detik istirahat, melihat 20 kaki ya jauh ya, agar mata itu bisa beristirahat ya, tidak berakumulasi terus. Demikian Pak Nur. Ya, seperti itu dalam ya. Mungkin sedikit ya, izin Dokter Helen. Jadi dari KSM Mata, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, nanti insya Allah kita akan melakukan kegiatan di bulan Maret ini setiap hari Kamis, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan berkenan untuk bisa ikut ya, sharing bersama, kita dengan senang hati kita bisa berbagi bersama. Mungkin ada sedikit dari kami ya, mungkin juga karena terkait waktu, saya kira Bapak Ibu juga ada kesibukan yang lain ya. Kita ada sedikit kenang-kenangan ya dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mungkin jangan dilihat dari barangnya, tapi kita sama-sama ya Pak ya, nanti kita bisa berbagi bersama kepada Bapak Ibu sekalian. Pesan saya yaitu mata itu ibaratnya gigi Pak. Kalau misalkan di masyarakat awam, kalau kita bicara mengenai gigi, pasti akan melakukan perawatan rutin gigi ya 6 bulan sekali. Begitu juga di mata Pak ya. Artinya mata ada atau tidak ada keluhan, baiknya diperiksakan rutin 6 bulan sampai setahun sekali. Karena penyakit-penyakit mata seringkali sifatnya tidak ada keluhan, tidak bergejala. Ya seperti glaukoma, si pencuri penglihatan itu sebetulnya penglihatan jarak jauhnya bagus, tapi penglihatan pinggir-pinggir yang mulai hilang. Jadi saran saya untuk mata ada atau tidak ada keluhan, baiknya diperiksakan secara rutin 6 bulan sampai setahun sekali. Apalagi kalau misalkan ada suatu keluhan penyakit, jadi kita harus memeriksakan evaluasi secara berkala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh mungkin Pak Nur bisa sebentar Pak, bisa maju ke depan. Bu Dini dan Bu Susi. Oh, Bu Susi lagi periksa. Silakan Dokter Amila mungkin bisa memberikan sedikit kenang-kenangan, juga dari Humas bisa ditemani mungkin Bu Asta. Ya. Silakan Dokter Amila. Terima kasih. Dan mungkin ada sedikit kenang-kenangan ya dari KSM Mata ya Pak Nur ya, semoga bisa Enggak Pak, nggak apa, sorry. Ya, turun Mas ya. Ya, terima kasih ya Pak Nur, Bu Susi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ada sedikit juga kalender dari Humas ya, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Oh, anak Bu Dini. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Demikian mungkin dari KSM Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Terima kasih banyak Dokter Adila, Dokter Helen dan tim ya, semua atas paparannya yang saya kira sangat menarik. Ya semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.